Pada episode 9 kali ini, diperlihatkan Lee Yeon diundang ke kamar Hong Jun. Di sana Hong Jun menanyakan di mana Lee Yeon menyembunyikan dua benda pusaka yang ia dapat. 가지고 미용각을 나갈게. 휘말리기 싫어 나. Yang ternyata Lee Yeon menyembunyikannya di kamar Hong Jun, tapi Lee Yeon tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun, karena benda itu adalah tiket agar dia bisa kembali bertemu istrinya di masa depan. Lee Yeon akan membunuh siapapun yang mencoba merebutnya. 감당할 수 있겠어? 나라도? 너라도. 전에 나 반도 호텔에 있다고. Keesokan harinya Lee Yeon mengunjungi Mo Young di tempat persembunyiannya. Dan tanpa basa-basi lagi mereka pun berkelahi. 그러진 않네. 피차 마찬가지야. 손으로 서로 죽자고 패는 기. Sedangkan Hong Jun mendatangi tempat Jenderal Kato. Hong Jun menawarkan kerjasama, di mana dia bersedia mengambil batu pelindung dan sisir emas dari Lee Yeon, tapi dengan syarat, Jenderal Kato tidak boleh mengusik para Gisaeng di Myeongak. 할래? 말래? 지키기 위해 나와 손을 잡겠다. Setelah lelah berkelahi, Lee Yeon dan Mo Young minum bersama. Tapi itu hanyalah tanda jika persahabatan mereka telah berakhir. Karena mulai sekarang mereka resmi menjadi musuh. 나에서 나한테 수호석과 금척을 끼고 너랑 싸울 테니까. 오늘이 마지막이겠네. 별로 갈 거야. 한 가지만 물어보자. 누군가를 지키기 위해 싸우는 법을. 모든 걸 스스로 결정했어. 네가 Alasan Hong Jun bekerja sama dengan Jenderal Kato hanya untuk mengulur waktu. Paling tidak untuk sementara ini Jenderal Kato tidak akan mengganggu mereka. Hong Jun berencana merebut benda pusaka milik Lee Yeon buat dirinya sendiri. Lalu kemudian menghilang dengan membawa seluruh para pelayannya. 새로운 세상으로 튀는 거야. Di lain tempat Sun Wo yang baru saja pulang disambut oleh ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan jika Sun Wo akan menikahi Jenderal Kato. Tapi Sun Wo menolak, karena dia sama sekali tidak mencintai pria tersebut. Terlebih lagi Sun Wo yakin jika kematian kakaknya disebabkan oleh Jenderal Kato. 미쳤나 봐, 아빠. Ayah Sun Wo lalu menanyakan keterlibatan Sun Wo saat peristiwa pengeboman di stasiun Gyeongseong. Sun Wo pun mengakui jika dia adalah dalang pengeboman tersebut, yang membuat ayahnya murka dan hampir saja membunuhnya. Untung saja ibu Sun Wo datang membela putrinya itu. 여보 제발. 만세상에는 없다! 엄마 미안. 독립운동이라니. 킹코 아니야. Jenderal Kato mendatangi laboratorium penelitian Jepang. Di sana dia bertemu Akira sebagai penanggung jawab tempat tersebut. Tapi hingga sekarang mereka belum berhasil. Hal itu membuat Jenderal Kato kesal. Dia mengancam akan menjadikan Akira sebagai bahan penelitian selanjutnya jika masih gagal. 성공시키겠습니다. Kemudian Jenderal Kato menyuruh 4 Shinigami pergi ke Hotel Bando. Jenderal Kato menugaskan mereka untuk mengambil 2 benda pusaka milik Lee Yeon. 그자가 조선을 산 신이다. 입니다. 누가 봐도 지는 싸움인데. 오마카세쿠다. 신데 씨를 말리고 있어. 어찌 되는 걸. 앉아서 지켜보고 스쳐가는 나그네. 근데 어찌 나만 할 수 있는 일이니까. 미래에 내가 연희를 이 시대로. Kemudian Shin Wo menemui Jenderal Kato. Dia menanyakan kenapa pria tersebut ingin menikahinya. Jenderal Kato pun menjawab jika sebenarnya dari dulu dia memang ingin menikahi Sun Wo. Hanya saja kakak Sun Wo tidak menyetujuinya, dan bersedia menggantikan adiknya itu menikahi Jenderal Kato. 말아야 될 걸 봐버렸어. Jenderal Kato juga mengaku jika memang dialah penyebab kematian kakaknya. Hal itu membuat Sun Wo marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 죽여버릴 거야. 죽어도 너랑 결혼 안 해. 예선 탈락이고 다른 거 보러 가자. 얼마 만에 바다 냄새 맡아보는지 귓가에서 파도 소리가 들릴 만큼. 꼭 싸워야 돼? 본 게 생겼어. Ketika Lee Yeon akan meninggalkan Myeongak, tiba-tiba Hong Jun juga ikut menaiki mobil mereka. Hong Jun juga memutuskan ikut bersama Lee Yeon ke Hotel Bando, bahkan dia juga mengajak semua Gisaeng menginap di sana beberapa hari. 할게. 구경들 하고 있어. 다 붙어있는 방으로 줘요.
Iblis Shinigami mendatangi butik milik Hyeja untuk membeli pakaian sebelum mereka pergi ke Hotel Bando. Di sana mereka tahu jika Hyeja merupakan salah satu iblis Joseon, yang membuat Hyeja sangat ketakutan. 갈까? Ketika pulang Yohi mendapati butik dalam keadaan berantakan. Dia juga melihat Hyeja gemetar ketakutan dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sambil gemetaran Hyeja menjawab jika iblis Jepang hampir saja membunuhnya. Dan sekarang mereka pergi menuju Hotel Bando. Yohi yang mendengar berita itu sangat kaget, karena saat ini Lirang berada di Hotel Bando. Dia pun lalu bergegas menyusul. 호텔에 누가 김치를 싸와? 내 직업이 절도야! 저 사장님 방에 좀 다녀올까요? 내가 묘연각을 우리 연이랑 무영이 싸움 붙여놓고 그치다. Ketika makan, Lee Yeon mengajak Lirang ikut bersamanya ke masa depan. Tapi Lirang menolak, karena saat ini dia telah memiliki gadis yang dicintainya. 인호 아가씨 때문이구나. Lee Yeon pun memahami keputusan adiknya tersebut, dia lalu memberikan sepasang cincin sebagai mas kawin Lirang nantinya. Lee Yeon juga berpesan agar Lirang melindungi Yohi sebaik mungkin. Karena Rubah hanya mencintai satu wanita seumur hidupnya. 마지막 사랑이 될 테니까. 혼인 선물이야. 둘이 하나씩 나눠. 불청객들이 많이 왔네. 최면수? Sementara itu, para wanita Myeongak bersama dengan Jaeyo, Shinjo dan Dalhuan menghadiri sesi hipnotis, dan di sana mereka semua pun menjadi korban penipuan tukang hipnotis tersebut. Hal itu membuat Lee Yeon marah lalu mendatangi si tukang hipnotis. Pria itu mencoba menghipnotis Lee Yeon, tapi tentu saja itu tidak berhasil. 야, 좀 나와봐. 아주 끝발이 죽여버려. 네가 내부한테 장난친 놈이냐? 그 최면인지 뭔지 빨리 풀어. 너는 내가 두려워져 불어. 빨리 풀어. Di lain tempat Hong Jun sedang mengobrol dengan Mo Yong. Hong Jun bertanya tentang rencana Mo Yong merebut batu pelindung dan sisir emas dari tangan Lee Yeon. Mo Yong pun menjelaskan jika begitu matahari terbenam, dia akan mulai menjalankan rencananya. 줄 리는 없고 이 호텔에서 무슨 일이 생겨도 넌 끼어들지 마. 그럴 만한 사람이 생기면 그때 해. Namun Lee Yeon juga telah menyadari jika saat ini banyak pihak telah berkumpul di Hotel Bando untuk merebut pusaka di tangannya. Jadi Lee Yeon telah menyusun rencana, di mana Lee Yeon akan menggunakan Hong Jun dan Mo Yong untuk mengalahkan bawahan Jenderal Kato terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, barulah dia akan memikirkan cara mengatasi kedua sahabatnya tersebut. 홍주랑 무영이가 된다며. 용병단처럼 보물에 천무영 돌아오면 내가 그렇게 만들 거니까. Mo Yong pergi ke hutan tempat iblis Yacha dikurung. Dia akan menggunakan iblis tersebut untuk membantu menjalankan rencananya nanti malam. 오늘은 마음껏 먹게 해줄게. 하지 말고 들여보내. 좀 있으면 망자들 쏟아져 들어와. 강지가 위험해요. 경무국장한테 강도쳐 넘어가는 길에 능립을 못 보고 가는 것이. 꿈을 관장하는 신이 인간 하나 보냈다고? 그래도 당신은 빠져. 그걸 허락했다고? 걸어보고 싶네. Ketika matahari telah tenggelam, Lee Yeon meminta Shinju memadamkan listrik tepat jam 7 malam. Hal itu bertujuan agar pengunjung hotel tetap berada di kamar mereka masing-masing. 천무영 왔어요. Lee Yeon juga meminta Lirang memberitahu Hong Jun untuk menemuinya di kamar 404. 니네 두모 코피 한 줄 무조건 피할게. Kemudian Lee Yeon mulai menyusuri lorong hotel menuju kamar 404 tempat iblis Shinigami berada. 예언이 너 404호로 오래. Sementara itu Yohi juga tiba di hotel tersebut menemui Lirang. Lirang mengkhawatirkan keselamatan Yohi jika dia tetap berada di sana. Jadi dia pun berencana membawa kekasihnya itu segera pergi. Tapi saat ini Mo Yong telah melepaskan Yacha di hotel tersebut, dan manusia yang menjadi korban pertamanya adalah si tukang hipnotis. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, tukang hipnotis itu pun ikut berubah menjadi iblis pemakan manusia.
Keadaan di hotel pun seketika menjadi kacau. Li Rang yang sebelumnya ingin membawa Yohi meninggalkan hotel pun berusaha melindungi Yohi. Sementara itu Yeon memasuki kamar 404, namun dia mendapati ruangan itu dalam keadaan kosong. Ketika Lee Yeon menyentuh sebuah lukisan, tanpa diduga lukisan itu menariknya. Yeon menyadari jika salah satu iblis Shinigami memiliki jimat ilusi, yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam lukisan tersebut. 이 요망한 놈. Di tengah kekacauan di dalam hotel, Hong Jun dan Mo Young menyelinap ke kamar 404. 야차의 피와 살만 먹고 자란 그놈이 알면- 뒷감당은 내가 해. 연희는 Lee Yeon akhirnya bertemu Mo Young yang juga memasuki lukisan. Mo Young mengatakan jika dia telah melepaskan iblis Yacha. Sehingga saat ini Lee Rang tengah sibuk melindungi kekasihnya dari iblis pemakan manusia tersebut. Hal itu membuat Lee Yeon marah, tapi dia yakin jika Lee Rang pasti mampu mengatasi iblis Yacha tersebut. 약하지 않아? 지켜야 할 여자가 있을 때는 나가서 네 동생 구하고 싶은 보물을 넘겨. 너랑 싸우러 온 건 아닌데. Mo Young tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk mengambil dua benda pusaka yang ada pada Lee Yeon dan mulai menyerang. Sementara itu di sisi lain, 4 iblis Shinigami sedang menunggu perintah pemimpin mereka selanjutnya. 명령에 따라야지. 놈이 아니라 놈이 가진 보물이야. Namun, Shinigami yang bernama Woshiwochibo tidak bisa menunggu lagi dan menyelinap keluar untuk menghadapi Lee Yeon. 어디가? 55? Kembali ke pertarungan Lee Yeon dan Mo Young, di saat kedua pria itu sedang bertarung, tiba-tiba Hong Jun berhasil mencuri benda pusaka dan segera membawanya kabur. 물은 내 거야. 너 저쪽으로 가. 내가 앉아. 내가. 누구야? 우리 무영이 약속. Setelah Lee Yeon berhasil mendapatkan pusaka miliknya kembali, Lee Yeon menyadari kedatangan iblis Woshiwochibo. 호랑이 새끼가 소심하게. 너 누구 편이냐? 해보자는 거야? 어? Dia memperingatkan dua orang temannya itu agar bersiap untuk menghadapi iblis itu. Dan scene ini mengakhiri episode kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih. 드디어 한 놈 기어 남았네.